Aku Rina, aku Doni, aku Mary, aku Budi. Ya, aku itu sama dengan saya. Sama juga dengan beta. Kalau orang Jakarta bilang gua. Ya, itu. Kalau aku, saya itu bahasa Indonesia. Kalau beta itu apa? Bahasa dari mana? Dialek mana itu? Iya, Ambon. Orang Ambon bilang beta. Ini beta. Beta Fin. Ya, itu. Beta Eca. Ya, ya. Jadi aku, saya, beta itu sama. Ya, ya. Itu aku dan saya itu adalah bahasa Indonesia. Sedangkan beta itu adalah bahasa Ambon. Orang Ambon biasa bilang beta. Nah, aku mempunyai nama. Benar kan? Aku mempunyai nama. Kamu punya nama atau tidak? Ya punya dong. Aku namanya Vin. Kamu nama siapa? Oh, Mary. Kamu namanya? Ya, aku namanya Vin. Tetapi aku punya nama lengkap. Ya, aku punya nama lengkap. Nah, nama lengkap aku, ya, nama lengkap aku adalah Oktovina Ngarbingan. Vin, Ibu Vin namanya Oktovina, tetapi dikasih nama Vin, dipanggil Vin biar enak. Ya, itu ya. Begitu juga dengan anak-anak di rumah. Anak-anak juga punya nama lengkap, juga diberi nama panggilan. Ya, oke. Ada juga biasa nama panggilan itu ditambah dengan fam. Kalau orang Ambon, orang Maluku itu ada famnya, ya. Ada famnya, seperti ada fam apa? Delon Noya, Marcel Watimena. Ya, yang di belakang itu adalah fam. Siapa yang punya fam? Bisa anak-anak menyebut fam masing-masing? Nama marganya masing-masing? Bisa? Oh, pintar sekali. Tepuk tangan. Ya, itu adalah aku dan namaku. Aku dan namaku.
aku, kamu dan nama kamu, dia dengan namanya dia, ya, dia dengan nama dia. Ya, semua orang mempunyai nama supaya kita bisa mengenal. Kalau tidak ada nama, kita tidak tahu itu dia siapa. Kalau kita memanggil, kita tidak tahu memanggil siapa. Makanya semua orang harus diberi nama, ya. Dan nama itu diberi oleh papa dan mama waktu kita mulai lahir. Kita lahir langsung papa dan mama kasih kita nama, ya. Namanya yang bagus sekali. Anak-anak senang kan dengan nama anak-anak? Senang atau tidak? Iya senang, Ibu Fin juga senang dengan nama Ibu Fin. Karena nama Ibu Fin ini dikasih oleh papa dan mama. Anak-anak punya nama juga dikasih oleh papa dan mama, ya. Jadi pasti senang. Nah, lalu kita kalau mau memanggil seseorang, kita menyebut namanya. Hai Mary. Ya, Mary, ada apa Ibu Fin? Nah, Doni, ada apa Ibu Fin? Nah, jadi ketika kita memanggil nama, menyebut nama, orang yang merasa punya nama itu langsung dia berbalik, dia menatap kita, lalu dia bertanya, ada perlu apa? Ada yang perlu saya bantu? Ya, itu ya. Jadi kita diberi nama itu supaya kita tahu siapa kita, nama siapa, yang ini nama siapa. Itu disebut, kita biasa sebut identitas, ya. Kita sebut identitas, ya. Nama lengkap, nama panggilan supaya orang mengenal kita. Tepuk tangan dulu. Nah, saya, beta itu mempunyai rumah, ya. Rumah tempat kita tinggal. Siapa yang punya rumah? Oh, pasti semua orang punya rumah dong. Kalau tidak ada rumah berarti kita tidak bisa berlindung. Kita tidak bisa tinggal di dalamnya. Kalau musim hujan kita tidak bisa berlindung, kita basah. Musim panas kita kena sinar matahari, panas sekali. Nah, makanya kita harus punya rumah supaya kita tinggal. Nah, rumah itu mempunyai alamat, ya. Rumahnya di mana ya? Di Kudamati Jalan Dokter Kayadu. Nah, itu adalah alamat rumah. Tapi di Kudamati itu banyak sekali rumah. Di Jalan Dokter Kayadu banyak sekali rumah. Nah, supaya kita tidak mencari-cari dan tidak ketemu, kita harus punya nomor rumah. Ya, tapi nomor rumah kok banyak sekali. Nah, selain punya nomor rumah, harus ada lorong, ada gang. Ya, jadi seperti TK Kristen Rehoboth. Nah, di alamat sekolahku Taman Kanak-kanak Kristen Rehoboth, alamat sekolahku Kudamati Jalan Dokter Kayadu di atas Tugu Dolan. Ya, Tugu Dolan semua orang pasti tahu. Oh, di sini Tugu Dolan. Cari-cari TK Kristen Rehoboth. Oh, di sini alamat TK Kristen Rehoboth. Nah, ada lagi rumahnya di mana? OSM Jalan Nonasar Sopakua. Luas, OSM-nya luas sekali. Terus RT berapa? Ya, RT 005. RW berapa? RW 006. Nah, kita tinggal cari alamat Jalan Nonasar Sopakua, itu ada di OSM, ada di Waimitu.
Tapi OSM ya RT 005 kita tinggal tanya, Bapak, Ibu, RT 05 di mana? RT 06 di mana? RW 06 di mana? Nah, orang tinggal tuju. Oh, RT 5. Itu RT 5 di sini. Wah. Sekarang RT 5-nya banyak sekali, ya. Banyak RT 5, banyak orang tinggal di RT 5. Nah, nomor rumahnya berapa? Ada lagi nomor rumah. Nomor rumah 278. Wow, kita tinggal cari. Nomor rumah itu sudah ada di depan rumah, ditaruh di depan rumah atau di pagar rumah. Kita tinggal jalan-jalan. Oh, ini 275. Ini 276, maju lagi 277, maju lagi 278. Itu adalah nomor rumah supaya menunjukkan rumah kita di mana. Wah, jadi alamat rumah ini juga panjang sekali. Iya, harus lengkap supaya ketika orang cari rumah, orang cari aku, rumahku itu bisa ketemu. Kalau tidak lengkap berarti tidak bisa ketemu aku, ya. Ya, jadi alamat rumah Ibu Vin, Jalan Nona Sar Sopakua, OSM RT 005 RW 006, nomor rumah 278, Ambon, Kecamatan Nusaniwe, Kelurahan Wainitu. Hore, lengkap kan? Iya, alamat harus lengkap. Jadi anak-anak juga harus ingat alamat rumah anak-anak, ya. Kalau ada orang tanya, Nyong, nama siapa? Nama Doni, Pak. Doni siapa? Doni Patinama. Oh, Doni Patinama. Doni Patinama tinggal di mana? Di Kudamati, Pak. Kudamati itu di mana ya? Di Jalan Dokter Kayadu. Iya. Terus di RT berapa? RT 002, RW 005. Oh, hebat. Ya, Jalan Dokter Kayadu di Kudamati. Kudamatinya itu di Ambon. Ya, tepuk tangan. Tapi sebelum di Ambon, kita juga harus tahu Kudamati itu di kelurahan mana? Kelurahan Kudamati. Terus kecamatan mana? Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Ambon ada di mana? Provinsi mana? Provinsi Maluku. Jangan lupa, kita adalah orang Maluku. Kita adalah orang Ambon. Kita adalah orang Kudamati. Ya, tepuk tangan. Jadi itu alamat rumah anak-anak, ya. Masing-masing anak-anak harus ingat alamat rumahnya, sehingga kalau anak-anak pergi berbelanja dengan mama di mall, terus anak-anak hilang, ya, anak-anak hilang di mall tidak bersama-sama dengan mama, terus anak-anak bingung-bingung, aduh mama di mana, mama di mana, mama di mana. Nah, pasti orang-orang terus melihat, hei Nyong, kenapa Nyong, mama hilang. Nah, Nyong nama siapa? Nama Delon siapa? Delon Noya. Oh, Delon Noya. Nah, sini mari Om antarkan ke security, ke informasi. Lalu Om antar di tempat informasi, di situ ada petugas. Lalu petugas tanya. Petugas mulai panggil, halo Bapak Ibu yang merasa kehilangan anaknya. Ini anaknya bernama Delon Noya, sedang hilang, tidak ada orang tuanya, dia sedang menangis di tempat security.
Panggil-panggil mama tidak datang. Mama tidak datang. Mama mungkin sudah pulang. Mama sudah lupa. Entah bagaimana mama, karena juga mama cari-cari tidak ketemu. Mama pikir Delon sudah pulang. Delon, mama tidak datang. Delon tinggal di mana? Saya tinggal di Kudamati, Pak. Kudamati, Jalan Dokter Kayadu. Di RT berapa? RT 2, Pak. RW 05, Pak. Nah, karena sudah tahu alamat, Pak Security bisa antar anak-anak ke rumah anak-anak. Nah, itu gunanya kalau anak-anak ingat alamat rumah dari anak-anak. Ya, kita harus ingat ya. Kita harus tahu alamat rumah kita, harus ingat supaya kalau ada orang tanya kita bisa menjawabnya. Bagus kan? Ya, bagus, tepuk tangan. Nah, tadi kita bicara tentang papa dan mama. Pasti anak-anak punya papa dan mama juga. Siapa punya papa dan mama? Ya, pasti semua punya papa dan mama. Yang papa dan mama itu bernama siapa? Ya, papa bernama siapa? Mama nama siapa? Pasti papa punya nama, mama juga punya nama. Ya, seperti Ibu Vin. Ibu Vin punya mama, namanya Moses. Nah, Ibu Vin punya mama namanya Anace. Terus biasa panggil Aci. Ya, kalau Ibu Vin punya papa namanya Moses. Nah, panggilannya Mos. Nah, anak-anak juga punya mama dan papa punya nama kan? Iya, bagus sekali. Ayo Kenzo. Kenzo mamanya nama siapa? Nama siapa? Oh, Mama Ike. Papanya nama siapa? Oh, Papa Olo. Pintar, tepuk tangan buat Kenzo. Kalau C punya mama nama siapa? Oh, Mama Tin. Terus Papa Benny. Tepuk tangan buat C. Jadi C marga siapa? C fam apa? Oh, C Tasik Jawa. Mamanya Mama Tin dan papanya Papa Benny. Iya, bagus, tepuk tangan. Ya, anak-anak punya mama ada, punya papa ada. Pasti punya oma ada juga kan? Iya, punya opa ada juga kan? Iya, pasti kalian juga tahu nama oma dan opa. Siapa yang ingat nama omanya? Iya, bagus sekali. Terus nama opanya siapa? Iya, bagus ya. Jadi anak-anak punya opa dan oma juga. Mereka juga punya nama. Nah, terus ada lagi yang punya adik. Siapa punya adik? Oh, Cei punya adik namanya siapa? Oh, adik Karin. Ya, tepuk tangan. Cei punya adik namanya adik Karin. Terus Cei punya kakak nama siapa? Oh, kakak Apin. Ya, tepuk tangan juga. Jadi Cei punya kakak, Cei punya adik. Pasti anak-anak punya adik dan kakak juga kan? Nah, pasti kalian tahu nama adik dan nama kakak. Ya, itu anak pintar sekali. Terus ada adik kakak, ada tante, ada om. Siapa punya tante dan om ada di rumah? Ya, pasti anak-anak tahu kan nama tante dan om.
Iya. Tante itu laki-laki atau perempuan? Ya, perempuan. Ya. Kalau om, laki-laki. Kalau oma juga perempuan. Pintar. Kalau opa? Iya, opa laki-laki. Ada yang panggil opa, ada yang panggil kakek, ya. Opa, kakek. Ya, itu sama. Opa, kakek, ada yang panggil tete. Ya, jadi ada opa, ada kakek, ada tete. Nah, kalau yang perempuan itu oma, nenek, ya, oma dan nenek. Ya, pintar sekali. Tepuk tangan dulu anak-anak yang hebatnya. Aku punya teman. Ya, aku punya teman. Pastikan anak-anak punya teman. Siapa nama teman kalian? Ayo, Cei. Cei, temannya nama siapa? Kenzo. Oh, Cei berteman dengan Kenzo. Ya, temannya Cei. Nah, anak-anak juga punya teman. Teman di rumah, ya. Tetangga di pinggir rumah. Tetangga di pinggir-pinggir rumah, itu pasti anak-anak punya teman. Terus di sekolah juga anak-anak punya teman kan? Ya, pasti. Nah, terus di selain di sekolah, di tempat les, pasti juga anak-anak punya teman. Anak-anak yang ikut les pasti anak-anak punya teman. Ada juga teman di sekolah minggu. Ya, siapa yang biasa ke sekolah minggu? Iya, pintar, anak rajin. Terus teman-teman juga di pengajian. Ayo, siapa yang pergi ke pengajian? Iya, anak-anak yang beragama Muslim, mereka pergi ke pengajian. Pasti anak-anak punya teman juga kan? Ya. Terus di sekolah minggu juga itu bagi anak-anak yang beragama Kristen. Nah, pasti kalian punya teman banyak sekali. Lalu, kalian tahu atau tidak nama-nama teman-temanmu? Iya, pasti tahu. Saya harus tahu nama temanku. Ayo, masing-masing coba kalian menyebut nama-nama teman-temanmu. Ayo, siapa namanya? Joni. Siapa lagi? Mei, ya. Siapa lagi? Tia. Oh iya. Siapa lagi? Devon. Oh, banyak sekali nama teman-teman ya. Ada lagi yang nama siapa? Brian, ya. Ada lagi yang nama siapa? Sil. Wah, jadi kalian punya teman-teman juga banyak. Mereka punya nama. Aku punya teman. Ibu Vin juga punya teman, ya. Ibu Vin punya teman banyak. Namanya Ibu Vin punya teman namanya teman-teman ibu guru ya. Teman-teman ibu guru namanya Ibu Rani, Ibu Ellen, Ibu Ona, Ibu Ria, Ibu Tin. Wah, banyak sekali. Ada juga Ibu Susi, ada juga Ibu Prapti. Nah, jadi semuanya itu nama teman-teman aku. Aku adalah Vin. Punya teman-teman, teman guru. Anak-anak juga punya teman ya, teman bermain, teman les, teman sekolah minggu, teman di pengajian. Ya, oke deh. Jadi aku tidak sendiri. Aku punya mama, aku punya papa, aku punya adik, aku punya kakak, aku punya oma, aku punya opa, aku punya tante, aku punya om, aku punya teman. Ya, jadi banyak ya, anak-anak punya teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Aku Ibu Vin ini adalah anak
perempuan. Ya, Ibu Vin ini perempuan. Ya, perempuan. Nah, kalau Delon, iya Delon laki-laki. Ya, jadi manusia itu mempunyai dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Ya, aku ini perempuan. Kamu laki-laki, dia laki-laki. Yang ini kamu juga perempuan. Ya, jadi anak laki-laki dan anak perempuan. Anak-anak tahu anak laki-laki itu yang bagaimana? Bisa bedakan atau tidak anak laki-laki dan anak perempuan? Bisa kan? Ya, anak perempuan itu rambutnya panjang, diikat atau terurai sampai di bahu, memakai dress, memakai rok, memakai baju. Ya, kalau anak laki-laki itu rambutnya suka pendek, dipotong pendek sekali, ya, dipotong pendek, terus sering memakai celana panjang atau celana pendek, lalu biasa juga memakai kemeja. Kalau anak perempuan memakai blus, memakai rok atau memakai dress. Kadang-kadang juga anak perempuan memakai celana panjang, tetapi celana panjang untuk anak perempuan. Lalu anak perempuan di telinganya itu ada anting-anting seperti Ibu Vin. Ibu Vin juga pakai anting-anting karena Ibu Vin anak perempuan. Kalau anak laki-laki boleh tidak pakai anting-anting? Ya, tidak boleh sebetulnya. Tapi sekarang anak laki-laki banyak yang pakai anting-anting. Ya, itu tidak bagus. Jadi anak perempuan saja yang boleh memakai anting-anting. Kalau anak laki-laki tidak boleh memakai anting-anting. Kalau pakai anting-anting telinganya harus dilobang seperti Ibu Vin punya. Nah, kalau anak laki-laki yang sudah lobang telinga, nanti mau masuk polisi, mau masuk tentara, sudah tidak bisa lagi karena telinganya sudah dilobang. Nah, jangan-jangan Bapak polisi bilang, jangan-jangan kamu itu perempuan karena kamu punya telinga dilobang. Bagaimana? Jadi, nanti Bapak polisi bilang, kamu perempuan. Pak, saya ini laki-laki, Pak. Terus kenapa telinga kamu dilobangin? Tidak, Pak, saya ikut-ikut teman saja, saya mau pakai anting-anting. Wah, kamu tidak bisa. Bapak tidak terima kamu jadi polisi. Nah, rugi kan? Ya, jadi anak laki-laki tidak boleh kasih lubang telinga. Ya, tidak boleh. Yang boleh lubang telinga adalah perempuan. Tepuk tangan dulu. Ya, oke. Sebelumnya Ibu lanjutkan pembelajaran ini. Mari kita menyanyi satu lagu dulu ya Kak Eca. Lagu yang berjudul Aku Anak Sehat. Ya, oke Kak Eca, silakan. Ibu
Aku anak sehat, tubuhku kuatnya. Kalau anak-anak mau sehat dan mau kuat, harus banyak makan. Makan makanan yang bergizi. Ada nasi, ada ikan, ada sayur, ada buah-buahan, dan jangan lupa minum susu supaya anak-anak tetap sehat, anak-anak tidak sakit. Nah, semua itu siapa yang menyediakan? Ya, mama yang menyiapkan buat saya. Mama sangat baik kan? Ya, mama sangat baik karena mama selalu siap siaga untuk merawat saya supaya saya besar, saya sehat, saya kuat, saya cerdas, saya pintar. Nah, besar-besar saya jadi orang yang berguna. Nah, anak-anak, ada juga anak-anak itu waktu masih di perut mama, terus anak-anak lahir. Wah, pas lahir hari Senin, nah, tanggal 19 bulan Agustus tahun 2015. Waduh, jadi itu namanya tanggal lahir ya. Anak-anak punya tanggal lahir. Jadi pas ketika anak-anak lahir tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, lahirnya di mana, itu semuanya ditulis, dicatat untuk diingat terus. Nah, diingat terus selama anak-anak berada di dunia ini, ingat terus. Nanti misalnya anak-anak lahir tanggal 19 Agustus tahun 2015. Nah, nanti setiap tanggal 19 Agustus anak-anak merayakannya sebagai hari, iya, hari ulang tahun. Jadi setiap tanggal 19 Agustus anak-anak punya ulang tahun. Nah, kalau Ibu Fin lahirnya tanggal 23 November. Jadi setiap tanggal 23 November Ibu Fin berulang tahun ya. Kalau Kenso, iya, Kenso lahirnya tanggal 27 Januari. Setiap tanggal 27 Januari Kenso berulang tahun. Terus happy birthday to you. Anak-anak senang kan kalau punya hari ulang tahun? Iya, senang. Pasti kalau ulang tahun ada apa ya? Ada apa dulu? Kalau ulang tahun biasa mama, papa siapkan apa buat anak-anak? Iya, kue ulang tahun. Kue ulang tahun, di kuenya itu ada lilin. Lalu anak-anak, lilin itu dinyalakan, lalu anak-anak disuruh tiup lilinnya, tiup lilinnya. Wah, hebat. Potong kuenya, potong kuenya. Terus kuenya dipotong, lalu dibagi-bagi untuk semua makan bersama. Itu kue ulang tahun. Terus abis itu mama kasih sesuatu yang dibungkus dengan kertas. Ini nak, ini selamat ulang tahun ya. Itu apa namanya? Iya, kado ulang tahun atau hadiah ulang tahun yang dikasih oleh mama. Papa juga tidak mau ketinggalan, adik, kakak juga tidak mau ketinggalan, oma, opa, tante, om, semuanya memberikan, iya, hadiah ulang tahun buat anak-anak. Jadi anak-anak harus tetap ingat tanggal berapa, bulan apa anak-anak punya hari ulang tahun, tahun berapa, anak-anak lahirnya di tahun berapa, harus diingat supaya kita tinggal hitung terus ya. Kalau lahir di tahun 2015, terus sekarang ini
sudah tahun 2020, kita tinggal menghitung 2015 ke 2016 1 tahun, 2017 2 tahun, 2018 3 tahun, 2019 4 tahun, 2020 berapa tahun? 5 tahun. Hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau anak-anak lahir di tahun 2015, sekarang ini sudah 2020, berarti usianya sudah 5 tahun. Yang tadi lahir di tanggal 19 Agustus berarti belum genap 5 tahun, ya. Kita masih tunggu lagi sampai dengan bulan Agustus. Bulan Agustus ini bulan depan, ya. Ini bulan Juli, nanti bulan depan ini bulan Agustus. Nah, bulan Agustus di tanggal 19 itu baru usia pas 5 tahun. Tepuk tangan dulu. Iya, jadi anak-anak tidak boleh lupa tempat lahir, ya, tempat lahir. Nah, pas kemarin Kenzo itu lahirnya di Jakarta, berarti Kenzo tempat lahirnya di Jakarta. Kalau C lahirnya di Ambon, berarti tempat lahirnya di Ambon. Jadi kalau orang tanya begini, tempat tanggal lahir, ini tanya buat Kenzo, tempat tanggal lahir Kenzo, Jakarta 27 Januari tahun 2013. Nah, itu Kenzo punya tanggal dan tahun lahir, tempat lahir, tanggal lahir, tahun lahir. Kalau C, ya C lahirnya di Ambon, tanggal 15 April tahun 2014. Iya. Tepuk tangan. Kalau C lahir tahun 2014. Kita hitung ya sampai tahun 2020 nya 14, 15 1 tahun, 2016 2 tahun, 2017 3 tahun, 2018 4 tahun, 2019 5 tahun, 2020 6 tahun. Berapa tahun? 6 tahun, berarti C sudah umur 6 tahun. Nah, kalau Kenzo kita hitung ya, 2013 lahirnya, 2014 1 tahun, 2015 2 tahun, 2016 3 tahun, 2017 4 tahun, 2018 5 tahun, 2019 6 tahun, 2020 7 tahun. Jadi Kenzo sekarang berumur 7 tahun. Iya, tepuk tangan. Nah, itu adalah tempat dan tanggal lahir. Nah, aku punya kesukaan. Aku punya makanan kesukaan, aku punya minuman kesukaan, aku punya binatang kesukaan, ya, binatang kesayangan, aku punya tanaman kesayangan, aku punya mainan kesayangan, aku juga suka nonton film kesayangan, aku punya baju kesukaan, aku punya sepatu dan sandal kesukaan, ya. Aku punya sesuatu yang aku suka. Aku suka makan es krim. Oh, es krimnya enak. Nah, jadi setiap kali mama pergi ke Indomaret, Mama, aku titip es krimnya. Nah, itu makanan kesukaan. Terus, Mama, aku punya roti. Mama beli ya roti mutiara. Oh, itu makanan kesukaan. Es krim juga kesukaan. Mama, aku suka minum apa ya? Mama, aku suka minum apa? Aku suka susu sih. Oh, susu sih. Mama, aku senang sekali minum susu. Mama jaga beli susu ya. Mama beli susu buat aku mau minum. Oh, hebat.
Mama, aku punya binatang ini, aku punya kucing, aku sangat sayang kepada kucing. Nah, mama, aku punya anjing kecil ini lucu sekali, aku sayang kepadanya. Nah, itu adalah binatang kesukaan. Anak-anak juga punya tanaman atau tidak? Ada. Iya, di tanaman di pinggir rumah, di samping rumah, atau di depan rumah, di teras, di halaman. Ya, anak-anak pasti punya tanaman kesukaan. Tanaman apa? Ada bunga, ada sayur, ya. Ya, kalau anak-anak sayang, pasti anak-anak suka merawat tanaman itu. Lalu mainan juga, mainan kesukaan. Tiap hari selalu bermain, ya. Jay selalu bermain setiap hari dengan bonekanya. Kenzo setiap hari dia bermain dengan pusel-puselnya. Nah, selalu dia bermain, dia tidak pernah kasih tinggal. Setiap saat dia selalu bermain dengan pusel. Nah, anak-anak juga punya film kesukaan, ya. Mau nonton film, setiap hari nonton film kartun terus. Disney, film-film Disney anak-anak kecil itu, wah, hebat sekali, ya. Anak-anak senang setiap hari nonton film kartun, nonton film Siva. Nah, siapa yang suka nonton Siva? Iya, bagus sekali. Itu adalah film anak-anak. Ya, anak-anak juga pasti ya punya film-film kesukaan. Baju kesukaan. Baju ini saya senang pakai dia, pakainya enak. Jadi kalau mama habis cuci, saya langsung pakai. Kotor mama cuci, habis cuci pakai lagi. Kotor mama cuci, habis cuci pakai lagi. Waduh, tiap hari kok pakai baju itu melulu. Ya, karena itu adalah baju kesukaan. Tepuk tangan dulu. Ya, anak-anak pintar. Ya, anak laki-laki senang itu bermain bola, bermain mobil-mobilan, kan? Iya, anak-anak suka main bola. Siapa yang suka main bola? Ya, main bola, main sepeda, ya, naik sepeda. Itu semua adalah mainan-mainan kesukaan bagi anak-anak. Oke, tepuk tangan. Ya, jadi aku punya nama. Aku punya papa dan mama. Aku punya rumah, punya alamat rumah. Aku laki-laki atau perempuan. Aku punya tempat dan tanggal lahir. Aku punya kesukaan, mainan kesukaan, makanan kesukaan, minuman kesukaan. Aku punya binatang kesukaan, kesayangan. Aku punya film kesukaan. Aku punya baju yang aku suka. Nah, itu adalah tentang aku. Nah, anak-anak, kita sudah mendengar pembelajaran hari ini tentang aku. Siapa aku? Namaku siapa? Pasti anak-anak sudah tahu. Nah, mari kita kenal huruf dari tulisan aku. Tulisan aku. Ulang lagi kita baca ejanya, aku. Ulang lagi, aku. Berarti huruf apa yang duluan? Ya, huruf A. Aku. Berarti yang berikut apa? Aku. Ya. Nah, terus U. Aku. A dengan ku disambung aku. Tepuk tangan. Ada berapa huruf ya? Huruf A, huruf dan huruf U. Ada berapa huruf semua? Kita hitung ya. 1, 2, 3. Berapa huruf?
1, 2, 3. Ya. Nih ada huruf A, ada huruf K, ada huruf U. Jadi aku. Ada berapa huruf? 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf. Jadi aku ada 3 huruf. Ada juga tulisan mama. Apa itu? Mama. Anak-anak sebut lagi. Mama. Iya, berarti huruf apa duluan? Iya, huruf mulutnya ditutup. Ayo ulang lagi. Terus ma, berarti huruf A. Huruf huruf A. Nah, mama berarti apa lagi? Huruf lagi ya. Huruf lalu huruf A. Jadi a mama. Sambung ama mama. Ya. Kita hitung ya. Ada berapa huruf di kata mama? 1 huruf. Ini 1 ya. 2 huruf. 3 huruf. 4 huruf. Ya. Jadi yang 1 huruf 1 huruf A, yang kedua huruf A, yang ketiga huruf yang keempat huruf A. Ada berapa huruf semua? 4 huruf. Hitungnya 1, 2, 3, 4. Nah, ini Ibu Fin punya 4 jari. Jadi huruf-huruf di tulisan mama ini ada 4. Tepuk tangan. Ya, oke. Kita lanjutkan. Anak-anak suka mendengar dongeng? Iya, cerita dongengnya. Nanti Kak Eca akan memutarkan dongeng buat anak-anak. Anak-anak duduk yang manis, lalu kita mendengar dongeng. Ya, silakan dan selamat. Pada zaman dahulu, hiduplah 2 bersaudara bernama Hansel dan Gretel. Ibu mereka telah meninggal saat mereka masih bayi. Mereka tinggal bersama ayah mereka di sebuah pondok di hutan. Ayah mereka mencoba bekerja sebagai penebang kayu dan merawat kedua anak itu secara bersamaan. Beberapa tahun berlalu dan karena kesulitan untuk bekerja sambil mengurus 2 anak sekaligus, ayah mereka memutuskan untuk menikah lagi. Istri baru penebang kayu ini berasal dari keluarga kaya dan dia membenci kenyataan bahwa suaminya miskin dan dia harus tinggal di pondok tua reyot di dalam hutan. Ditambah lagi dia sangat tidak menyukai anak tirinya. Pada suatu malam di musim dingin, ketika mereka akan tidur, Hansel dan Gretel mendengar ibu tiri berbicara kepada ayah mereka. Bagaimana kita melewati musim dingin ini? Kita tak punya cukup makanan. Jika kita tidak menyingkirkan kedua anak ini, kita semua akan mati kelaparan. Ayah mereka menentang ide itu dengan marah. Tak perlu bertengkar. Aku putuskan besok kita bawa mereka ke dalam hutan dan tinggalkan mereka di sana. Mendengar itu semua, Gretel mulai menangis. Kakaknya Hansel menghibur Gretel. Jangan khawatir Gretel, kita akan mencari jalan pulang bagaimanapun caranya. Malam itu, Hansel menyelinap keluar dan mengumpulkan kerikil sebanyak yang dia bisa di dalam sakunya. Keesokan paginya, mereka semua mulai berjalan menuju hutan. Ayah mereka memberitahu bahwa mereka akan melakukan hiking sekeluarga. Ketika mereka berjalan, tanpa sepengetahuan siapapun, Hansel menjatuhkan kerikil untuk menandai jalan pulang. Di sore harinya, ayah dan ibu tiri mereka menyalakan api unggun dan memberitahu bahwa mereka akan segera kembali.
Mereka berjalan pergi dan hilang di antara pepohonan. Tentu saja mereka tidak pernah kembali. Ketika malam tiba, suara yang menakutkan dari hewan liar di hutan mulai menggema di sekeliling Hansel dan Gretel. Sambil gemetar karena suara serigala yang menakutkan itu, Hansel dan Gretel tidak meninggalkan api unggun sampai bulan muncul. Lalu mereka mulai mengikuti kerikil yang berkilau oleh cahaya bulan dan berjalan pulang ke rumah. Bagus sekali Hansel, idemu ini pintar sekali. Saat anak-anak kembali ke rumah, ayah mereka sangat senang dan terkejut sekaligus. Ibu tiri mereka juga bertingkah seolah-olah dia senang, tapi di dalam hatinya dia masih sama. Dia sangat kesal karena mereka berhasil pulang. Setelah 3 hari, ibu tiri mencoba menyingkirkan mereka lagi. Kali ini di saat malam hari, ibu tiri mengunci pintu Hansel dan Gretel. Dan tidak membiarkan Hansel keluar mengumpulkan kerikil lagi. Tapi Hansel sangatlah pintar. Saat mereka berjalan ke hutan keesokan paginya, kali ini Hansel menjatuhkan remah-remah roti yang dia simpan di sakunya pada malam sebelumnya. Dan sekali lagi membuat jejak untuk jalan pulang. Saat siang hari, ayah dan ibu tiri mereka mencari-cari alasan dan pergi, meninggalkan kedua anak itu lagi di dalam hutan. Menyadari bahwa kedua orang tuanya tidak kembali, Hansel dan Gretel mulai berjalan pulang sebelum hari gelap. Tapi kali ini, mereka tak bisa menemukan jejak yang mereka tinggalkan, karena semua remah roti telah dimakan oleh burung. Gretel mulai menangis. Untuk pertama kalinya Hansel juga merasa tak berdaya. Kali ini kedua anak itu benar-benar tersesat. Tanpa makanan dan dengan ketakutan mereka berjalan di dalam hutan selama 3 hari. Pada hari ketiga mereka melihat burung seputih salju. Burung itu berkicau dengan suara indahnya untuk Hansel dan Gretel. Mereka jadi lupa akan rasa lapar untuk sesaat dan mulai mengikuti burung itu. Burung itu membawa mereka ke sebuah rumah yang terlihat lucu. Dinding rumah itu terbuat dari roti, atapnya terbuat dari kue, dan jendelanya terbuat dari permen, dan dilapisi dengan krim warna-warni di seluruh permukaannya. Hansel dan Gretel tak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Rumah itu terlihat sangat lezat. Kedua anak itu lupa akan rasa lelah mereka dan mulai berlari ke arah rumah itu. Baru saja mereka akan memakan sebagian dari rumah itu, mereka mendengar suara dari dalam. Oh, siapa yang mau memakan rumahku? Mereka melihat seorang wanita tua yang mungil dan manis berdiri di pintu. Saat Hansel dan Gretel memberitahu wanita itu apa yang terjadi, ia merasa kasihan dan membiarkan mereka masuk. Bagian dalam rumah itu sangat berbeda dengan bagian luarnya. Ruangannya gelap, menakutkan, dan terasa ada sesuatu yang salah. Tapi karena mereka sangatlah lelah dan lapar, kedua anak itu tidak terlalu memedulikannya. Wanita tua itu membawakan berbagai jenis makanan untuk mereka, dan kedua anak itu makan dengan sangat lahap. Malam itu, mereka tidur di tempat tidur paling empuk yang pernah mereka lihat. Saat mereka terbangun di pagi hari, wanita tua itu tidak ada di sana. Mereka berdua mulai melihat sekeliling. Di ujung koridor, mereka melihat sebuah pintu kecil. Ketika mereka membuka pintu itu, ada banyak kotak yang penuh dengan emas dan harta di dalamnya. Hansel dan Gretel sangat terkejut. Hansel ingin masuk dan melihat lebih dekat. Tiba-tiba mereka mendengar suara wanita tua itu lagi. Dan apa yang kau lakukan? Ketika berbalik, kedua anak itu berhadapan dengan penyihir yang berdiri di depan mereka. Ternyata wanita tua itu adalah penyihir yang mengarahkan anak-anak ke tempatnya yang berbentuk rumah berlapis kue dan permen. Kedua anak itu mencoba melarikan diri tapi pintunya terkunci. Penyihir menarik rambut Hansel dan menguncinya di dalam kurungan. Lalu dia menyeret Gretel ke dapur.
terlalu kurus. Masaklah makanan untuknya dan buat dia jadi gemuk. Saat badannya berisi, dia akan jadi makanan yang lezat untukku. Tapi jangan coba-coba makan apapun. Semua makanan itu hanya untuknya. Tanpa punya pilihan apapun, Gretel melakukan apa yang diperintahkan padanya. Untungnya Hansel adalah anak yang pintar dan bijaksana. Dia memutuskan untuk menipu penyihir jahat. Setiap malam saat penyihir tidur, Hansel menggali lubang di bawah lantai kurungan. Penyihir memeriksa Hansel setiap pagi untuk melihat apakah beratnya bertambah atau tidak. Tapi Hansel tidak memakan apapun yang dimasak oleh adiknya, melainkan menyembunyikannya di dalam lubang yang dia gali. Sementara itu, penyihir memberitahu Gretel untuk memasak lebih banyak. Hal ini berlangsung berhari-hari sampai akhirnya penyihir itu tidak sabar lagi. Gemuk atau kurus, aku tak peduli lagi. Hari ini aku akan membuat Hansel menjadi kue pie. Penyihir berpaling ke Gretel. Lihat ke dalam oven apakah adonannya sudah terpanggang dengan baik. Meskipun dia ketakutan, Gretel juga seorang gadis bijaksana sama seperti kakaknya. Dia mengerti bahwa penyihir akan mendorongnya ke dalam oven. Aku tak bisa memasukkan kepala untuk melihat adonannya, kata Gretel sambil merajuk. Penyihir mendorong Gretel ke samping dan memasukkan kepalanya sendiri ke dalam oven. Gretel mengumpulkan segenap kekuatannya dan mendorong penyihir tua itu ke dalam oven dan menutup pintu oven. Gretel tahu tempat penyihir itu menyembunyikan kunci. Gretel langsung berlari dan membebaskan Hansel dari kurungan. Api dari oven menutupi seluruh rumah. Hansel dan Gretel melarikan diri dari rumah yang terbakar itu menuju hutan. Tapi mereka tidak tahu hendak pergi kemana. Tak berapa lama mereka tiba di sebuah sungai. Seekor angsa raksasa membawa mereka satu persatu menyeberangi sungai itu. Kedua anak itu melihat sekeliling dan tiba-tiba mereka menyadari di mana mereka berada. Mereka berlari ke rumah secepat mungkin. Ketika melihat anak-anaknya, sang ayah sangat senang. Dengan air mata bahagia, dia menjelaskan bagaimana ibu tiri mereka telah pulang ke rumah orang tuanya setelah mereka meninggalkan anak-anak itu di hutan. Dan betapa sang ayah menyesal atas semua perbuatannya dan tak peduli betapa keras dia mencari anak-anaknya, dia tak dapat menemukan mereka. Kedua anak itu sangat mencintai ayah mereka, sehingga mereka memaafkannya. Tapi kejutan lain menunggu ayah mereka. Hansel dan Gretel merogoh saku mereka, lalu mengeluarkan emas dan berlian yang mereka temukan di rumah penyihir. Ayah mereka tak percaya pada apa yang dilihatnya. Semua masalah yang pernah dialami keluarga mereka sudah teratasi, dan mereka hidup bahagia selamanya.
ingat tentang ulang tahun. Nah, anak-anak, kita sudah bermain, sudah belajar bersama, mendengar cerita, menyanyi, senam. Nah, apakah anak-anak suka? Menyenangkan atau tidak pembelajaran hari ini? Ya, pasti senang. Anak-anak masih ingat apa tema pembelajaran kita di hari ini? Ya, diri sendiri. Subtemanya adalah aku. Nah, tepuk tangan dulu buat anak-anak yang pintar. Nah, anak-anak, kegiatan bermain dan belajar kita sudah berakhir di hari ini. Dan sebelum kita berpisah, kita menyanyikan lagu ini. Jika pulang sekolah, jangan keluar rumah, beristirahat dulu supaya hilang lelahmu. Neng neng neng, bunyi lonceng, marilah tepuk tangan 1 2 1 2. Jikalau sekolah sudah hampir selesai, segera lonceng berbunyi tandanya usai. Guru kami berseru berdiri dekat bangku. Kami sudah siap ibu guru, pulang sekolah karena waktu. Selamat siang, ibu kami kan pulang. Selamat siang, esok kami kan datang. Iya, anak-anak, sebelum kita berpisah, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak, selamat siang. Kita berpisah lagi. Sampai jumpa di lain waktu. Amato.